hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti program kami di kesempatan siang hari ini. Kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda untuk edisi hari Jumat 29 Oktober 2021. Dan pada siang hari ini interval waktu dari jam 2 sampai jam 3 kita nanti akan mengikuti program talkshow atau dialog khusus ya bersama dengan sahabat-sahabat dari Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dan tentunya memang program talkshow selama ini kita siarkan pagi hari, tapi siang hari ini ternyata juga kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti kita akan membahas tentang kekayaan intelektual komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa bersama dengan 3 narasumber yang pada saat ini hadir di studio. Satu di antaranya adalah Bapak Dr. Subianta Mandala SH LLM selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Nanti kita juga akan berbicara dengan Bapak Hiro Kristianto selaku Chairman of Anugerah Pesona Indonesia Award, dan juga Bapak Dr. Andes Joko Supriyadi selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Dan tentunya juga kami mengundang Anda, mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan pada program ini, nanti silakan ya, tapi di akhir acara nanti kita akan buka. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Subianta. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak Subianta? Baik, sehat. Sehat selalu sehat, ya. Nah, kita hari ini membahas tentang kekayaan intelektual komunal. Yang saya tahu itu adalah kekayaan intelektual saja. Ternyata ada komunalnya. Komunal mungkin berhubungan dengan masyarakat umum atau apa begitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita mengetahui definisi tentang kekayaan intelektual komunal atau KI komunal ini, mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira selama ini kita tahunya kekayaan intelektual itu ada berapa sih gitu kan? Iya betul sekali Pak ya. Silakan Pak. Selama ini memang masyarakat lebih mengenal kekayaan intelektual yang sifatnya individual ya. Nah betul. Bukan komunal. Yang kita akan bicarakan nanti ini yang komunal. Jadi masyarakat pada umumnya mengenal yang namanya hak cipta, merek, paten, desain industri dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari kekayaan intelektual individual, ya individual atau KI personal gitu ya. Iya, personal. KI personal, ya yang kita sebut dengan KI personal. Nah, khusus siang ini kita tidak akan bicara itu Pak, tapi akan bicara mengenai kekayaan intelektual komunal. Kalau kekayaan intelektual individual itu kan KI yang kekayaan intelektual yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu atau badan hukum gitu ya, yang dimiliki ya secara pribadi. Kalau kekayaan intelektual komunal ini itu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu, umumnya kelompok masyarakat adat gitu misalnya ya. Masyarakat adat itu jadi dimiliki secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat ya, dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Itu ya, contohnya misalnya nanti kita bicara mengenai ekspresi budaya tradisional ya, ekspresi budaya tradisional itu misalnya tarian, musik gitu ya, ataupun arsitektur dan lain-lain. Kemudian ada juga indikasi geografis, ada juga yang namanya itu pengetahuan tradisional, itu masuk kelompok daripada kekayaan intelektual komunal gitu. Oke, jadi ini adalah perbedaan antara KI personal dan KI dilihat dari kepemilikannya komunal, ya, atau kepemilikan dari hak kekayaan intelektual itu. Dilihat di sana. Baik, Pak Subianta, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, saya coba sapa untuk Pak Hiro ya. Pak Hiro ini sudah bergabung ya, Pak Hiro? Pak Hiro? Halo, selamat siang Mas. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Hiro. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Pak Hiro? Baik, alhamdulillah. Nah, Pak Hiro. Salam dari siang, studio Pak.
Iya, Pak Iruri selaku Chairman of Anugerah Pesona Indonesia Award ya. Nanti kita akan bincang-bincang tentang API ini seperti apa gitu ya. Iya betul ya, API ya Pak ya. Betul. API Anugerah Pesona Indonesia. Baik, saya kembali ke Pak Subianta dulu ya Pak Iro ya. Ya silakan. Baik. Nah, ini untuk mengetahui definisi secara detail tentang KL komunal ini seperti apa sih Pak, dan apa saja yang termasuk KI komunal ini? Ya, jadi kita mulai dari definisi kekayaan intelektual dulu ya Pak. Sebelum silakan. masuk ke kekayaan intelektual komunal. Jadi kekayaan intelektual itu atau sering disebut dengan hak kekayaan intelektual, itu adalah hak yang lahir atau timbul dari hak olah pikir manusia, olah pikir yang timbul dari kreativitas manusia yang mempunyai manfaat, enggak Pak? Yang mempunyai manfaat bagi masyarakat dan juga karenanya pada tingkat tertentu mempunyai nilai ekonomis Pak. Nah, dan produk atau hasil-hasil karya ini yang memang lahir dari olah pikir, dari kreativitas, ya, inovasi dari manusia. Itulah secara umum ya Pak ya, secara umum dari pengertian kekayaan intelektual. Nah, Bapak sudah menyebut tadi kekayaan intelektual itu ada yang sifatnya personal atau individual, atau ada yang kekayaan intelektual yang sifatnya komunal. Ya. Ini lebih dari satu berjamaah gitu ya Pak ya? Iya, kalau KIK kekayaan intelektual komunal itu ya seperti saya sampaikan, perbedaannya itu dilihat dari kepemilikannya ya. Jadi kalau individual itu kan seperti merek cipta itu bisa dimiliki oleh individu orang ya, perorangan yang bisa memiliki hak itu. Tetapi kalau kekayaan intelektual komunal ini tidak bisa dimiliki oleh individual, tapi dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat adat misalnya, gitu Pak. Ya, itu perbedaannya Pak. Nah, yang termasuk kekayaan intelektual komunal itu apa saja sih Pak? Ada beberapa ya dalam sistem hukum kita itu dibedakan, ada beberapa macam ya. Pertama itu ada ekspresi budaya tradisional atau kita singkat dengan EBT, ekspresi budaya tradisional, yaitu hasil karya berupa seni budaya gitu, seperti misalnya tarian gitu kan, ada misalnya seni lukis, seni gerak itu, atau arsitektur, seni arsitektur. Nah, itu macam-macam Pak di sana. Misalnya atau seni dalam bentuk verbal, misalnya puisi, prosa gitu. Oh iya. Itu semua masuk cakupan daripada EBT, ekspresi budaya tradisional. Ini setiap daerah di Nusantara Indonesia ini kan punya ciri khas sendiri-sendiri budaya masing-masing ya Pak ya. Betul. Selain itu juga namanya pengetahuan tradisional, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh nenek moyang kita dulu diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya yang sampai sekarang masih eksis gitu. Ya misalnya buat batik itu juga tradisional kan, pengetahuan, atau memancing ikan oleh para pelaut kita, para nelayan kita yang dilakukan secara tradisional itu juga, atau obat-obat tradisional. Itu pengetahuan yang dimiliki oleh nenek moyang kita, itu menjadi bagian daripada kekayaan intelektual komunal juga. Kemudian ada lagi yang namanya indikasi geografis, itu terkait dengan produk-produk atau hasil-hasil, biasanya itu dalam alam ya, hasil alam yang memang merupakan ciri khas dari suatu daerah. Ya karena dia itu produk atau hasil alam ini mempunyai ciri khas karena iklim, atau karena pertama iklimnya juga, cara mengolahnya di suatu tempat itu menjadi ciri khas dari daerah tersebut yang tidak ada ditemukan di tempat lain, di daerah lain. Itu juga namanya indikasi geografis. Contoh kemarin itu kita mendaftarkan indikasi geografis dari Sidoarjo, itu namanya asap Bandeng ya, asap Bandeng. Bandeng asap. Bandeng asap. Bandeng asap Sidoarjo. Nah,
Itu salah satu indikasi geografis yang dimiliki oleh Sidoarjo yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya sebagai indikasi geografis ya. Ya, saya kira itu ya ada beberapa yang berarti ya kuliner juga ini termasuk ya Pak ya. Ya, bandeng asap, itu otak-otak bandeng dan sebagainya. Bandeng, iya kan banyak sekali. Ya. Baik, Pak Subianta, sebelum kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya, kita simak beberapa spot berikut ini. Ya ampun, anakmu kok ngontok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari Kementerian Hukum dan HAM Jatim dan juga dari Disporapar Kabupaten Sidoarjo ya di kesempatan siang hari ini. Masih membahas tentang kekayaan intelektual komunal sebagai mendorong ekonomi bangsa. Nah, saat ini sudah hadir di studio Bapak Dr. Andes Joko Supriyadi selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joko? Nggih, sehat semuanya. Ini ada yang khas dari Pak Joko itu apa ini namanya Pak? Udeng ya? Udeng, iya. Udeng pacul goang ini namanya. Nah, udengnya pacul goang namanya, jadi ada lincip-lincipe gitu ya Pak belakangnya. Baik, Pak Joko, nanti kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana sih potensi pemuda di Sidoarjo untuk saat ini ya. Tapi sebelumnya saya ke Pak Hiro terlebih dahulu nih, Pak Hiro ya. Pak Hiro. Iya, Pak Hiro masih bersama kami ya Pak Hiro? Ya, masih. Mas, ini saya live videonya ya. Oke, siap. Nah, ya, ini Pak Hiro, ini kita masuk di segmen upaya pengembangan pariwisata ya melalui kepastian hukum KI komunal. Nah, betul. Pak Hiro ini merupakan Chairman of Anugerah Pesona Indonesia Award ya. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo, API atau Anugerah Pesona Indonesia ini apa sih Pak? Profilnya seperti apa begitu? Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Jadi gini, Anugerah Pesona Indonesia ini dimulai dari tahun 2016. Idenya itu untuk mengajak masyarakat untuk lebih mengapresiasi terhadap pariwisata Indonesia. Selain itu juga untuk mendorong terutama dari sektor pemerintah daerah untuk mau lebih aktif lagi mempromosikan wisata di daerahnya. Nah, kami sudah lakukan sejak tahun 2016 hingga sekarang sudah yang ke-6 di 2021 ini gitu loh. In total sudah hampir 1.000 nominasi, dalam artian ada destinasi maupun produk pariwisata yang sudah menjadi nominasi kami dan sudah terangkatlah promosinya gitu loh. Sudah semakin banyak dikenal oleh masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti itu idenya. Saya pengen tahu juga nih, sebenarnya API ini dibentuk itu sebagai apa dulu, kemudian mengangkat dalam hal apa gitu Pak? Potensi lokal wisdomnya saja atau mungkin juga nanti bisa go internasional atau bagaimana gitu? Betul, jadi sebenarnya kegiatan ini seperti kontes ya Mas, seperti kontes. Jadi dimulai dari seluruh pemerintah daerah dalam hal ini mengusulkan. Kami ada 18 kategori, ada mulai makanan, minuman, surga tersembunyi, atraksi budaya, ada cenderamata, termasuk ujung pacul goang itu masuk sebagai nominasi tahun ini di Anugerah Pesona Indonesia 2021. Itu dari pemerintah daerah mengusulkan. Setelah diusulkan tersebut, kami seleksi secara administratif dulu.
nanti mengerucut hingga tinggal beberapa usulan yang masuk, baru kami bawa ke komite seleksi. Komite seleksi ini sendiri terdiri dari akademisi, dari asosiasi pariwisata, ada dari jurnalis, dari blogger, juga dari pengamat pariwisata dan pelaku pariwisata sendiri. Nah, dari mereka melakukan seleksi hingga akhirnya terpilih 10 nominasi dalam setiap kategori. Jadi in total 18 kali 10, 180 nominasi setiap tahunnya. Setelah terpilih itu, jadi yang sudah terpilih jadi nominasi itu sendiri sebenarnya sudah jadi juara menurut kami gitu. Karena dari ribuan usulan yang masuk di seluruh Indonesia, terpilih hanya 10 di tiap kategori. Setelah itu baru kami sampaikan ke masyarakat. Nah, disitulah pada saat itu dimulailah masing-masing nominator atau peserta melakukan promosi terhadap nominasinya dia, supaya mengajak masyarakat untuk mengapresiasi, dalam artian memberi dukungan atau memilih untuk menjadi yang terbaik gitu loh. Disitulah berpromosi, dan itu kegiatannya cukup panjang, untuk promosi sekitar 5-6 bulan seperti itu. Nah, nanti yang mendapat suara terbanyak itulah yang menjadi yang terpopuler, terbaik di ajang Anugerah Pesona Indonesia. Kurang lebih itu, Mas. Ini berarti terbaik dan terpopuler gitu ya? Betul. Karena pilihan dari pengunjung. Jadi sudah melalui tahap seleksi dulu, dikurasi oleh tim komite seleksi yang terdiri dari para ahli-ahli tersebut, baru dilempar lagi ke masyarakat untuk dipilih oleh masyarakat sendiri. Seperti itu. Oke. Pak Hiro, tadi kan kriterianya banyak sekali ya, ada makanan, minuman, kemudian surga tersembunyi dan sebagainya. Nah, ini kan sudah digelar mulai tahun 2016 ya tadi ya? Betul. Iya kan? Nah, selama pandemi kemarin gimana ini? Apakah ada? Justru ini, ini justru hal yang bagus gitu loh. Jadi selama ini kalau pariwisata itu bisa dibilang selama pandemi ini kan bisa dibilang stop, berhenti, karena objek wisata bisa dibilang tidak dibuka. Tapi API ini kami tetap berjalan terus, karena kami kan lebih banyak bermain secara online. Gitu loh. Tidak ada pengurangan kriteria mungkin? Tidak ada pengurangan kriteria gitu. Hanya memang agak menyulitkan dari teman-teman pemerintah daerah dalam melakukan campaign. Selama ini mereka melakukan campaign itu bisa bertatap muka, mereka bersosialisasi ke sekolah pada saat Car Free Day dan lain-lain sebagainya gitu loh. Hanya karena pandemi ini, jadi akhirnya mereka secara online juga mereka banyak berpromosi ya, dan kami juga bantu dalam acara. Kami juga punya acara seperti ini juga, namanya API Travel Talk, yang untuk melakukan promosi melalui sosial media yang kami punya. Seperti itu sih. Jadi, tidak berhenti. Baik. Kak, sejauh ini bagaimana ini Pak antusias dari masyarakat terhadap penyelenggaraan API itu sendiri? Ada peningkatan begitu? Luar biasa ya? Luar biasa. Dari tahun ke tahun itu bertambah. Terakhir itu di tahun 2000 kemarin itu suara yang masuk itu hampir 1 juta. Suara yang masuk. Jadi dari 180 kategori ini dipilih oleh masyarakat, itu suara in total suara yang masuk itu hampir 1 juta. Nah, yang menariknya perkembangan tahun ini juga agak menurun mungkin karena pandemi. Tapi yang menariknya suara dari luar negeri itu ada peningkatan. Karena memang kami sudah mulai aktifkan juga melalui video-video untuk memberi dukungannya gitu loh. Dan video-video ini lebih mudah lagi untuk menjangkau sampai ke luar negeri gitu loh. In total itu ada sekitar 10% kurang lebih dan kami itu suara yang masuknya dari luar negeri justru gitu loh. Sisanya dari Indonesia sendiri. Baik, nah ini kan terkait juga dengan KI komunal sebenarnya ya. Saya ingin tahu juga sebenarnya apa sih yang telah dilakukan oleh API dalam rangka pengembangan pariwisata daerah itu, Pak? Ya, jadi kalau untuk itu saya mungkin bicara dari manfaatnya aja, Mas ya. Manfaatnya dari API ini sendiri. Jadi setelah beberapa nominasi, banyak lah saya pikir bilangnya, banyak nominasi ikut menjadi dalam ajang ini, dan itu ternyata saya bisa bilang jadi viral, booming gitu. Saya kasih contoh, karena kami banyak bermitra dengan pemerintah daerah, saya lebih senang memberikan contoh-contoh seperti ada satu daerah di daerah Nusa Tenggara sana, ada gunung batu itu tapi warna-warni gitu loh. Begitu masuk jadi nominasi API, jadi booming dan banyak sekali wisatawan yang datang ke sana. Nah, tapi kami tahu bahwa popularitas itu ya perlu, tapi
juga ada perlunya kepastian hukum. Makanya sejak tahun 2020 kemarin kami mulai coba berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. Nah, kebetulan advisor kami sendiri juga dari orang praktisi hukum, dan mereka menyarankan coba audiensi. Dan ternyata sambutan dari Kemenkumham luar biasa. Kami diterima langsung audiensi dengan Pak Menteri sendiri, dan beliau mengarahkan untuk mendorong dari sisi kekayaan intelektual. Nah, kami langsung disuruh arahkan kekayaan intelektual, dan dari semua nominasi yang pernah masuk ke dalam API ini, kami langsung kirimkan datanya ke DJKI di pusat. DJKI pusat, dan dari situ mereka bilang ini bisa didaftarkan KI komunal, ini indikasi geografis dan lain-lain itu. Seperti itu. Dan ini mereka juga menyambut dalam artian gini, karena sudah ada seperti ini memudahkan kami, karena kami anggap ini sudah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh teman-teman dari API. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal siapa yang mendaftarkan gitu loh. Waktu itu dari DJKI langsung mengirimkan surat ke semua kanwil supaya untuk yang terdaftar API ini bisa segera diproses untuk pendaftaran kekayaan intelektualnya gitu loh. Nah, dari kami sendiri kami lakukan hal yang sama. Kami beritakan ke seluruh dinas pariwisata mengenai hal tersebut. Jadi ini daftarnya silahkan didaftarkan, hubungi kanwil setempat gitu loh. Nah, yang hanya masih ada kendalanya kadang-kadang, dan kebetulan dari masa pandemi seperti ini, dari dinasnya sendiri belum tahu siapa yang mesti dihubungi gitu loh. Siapa yang mesti dihubungi seperti itu. Jadi nggak ada kontak personnya lah, nggak ada kontak gitu. Pak Subianta ini bisa memberikan tanggapan. Tapi mumpung ada banyak daerah. Tapi itu banyak daerah, dan biasanya mereka kembali ke kami, dan kami kebetulan kenal dengan DJKI-nya. Saya tanyakan dan kami langsung kasih itu dari Kanwil Kumham luar biasa, Mas. Saya cerita lagi ya. Saya kasih contoh yang terjadi di Papua, di Kabupaten Jayapura. Mereka tuh posisinya di Sentani, kanwilnya itu ada di kota Jayapura, jaraknya sekitar 60 km. Dia per telepon dan kirim surat bahwa kami mau mendaftarkan ini. Besoknya langsung kanwil datang ke kantor bupati untuk melakukan sosialisasi. Seperti itu. Jadi kemarin quick respon ya. Iya, kemarin ini dari Jatim ini, ya ini timnya Pak Subianta juga nih, ini luar biasa nih. Saya coba ke Dinas Pariwisata Sidoarjo, saya tanya, kan ada Udang Paculwang sudah daftar kan belum hakinya, sama Tari Banjar Kemuning belum. Ada kontaknya nggak Bu? Nggak ada. Saya tanya ke DJKI Pusat, dikasih kebetulan salah satu timnya Pak Subianta, dan itu komunikasinya hanya berdasarkan online loh Mas. Online. Jadi karena pandemi, jadi tidak harus tatap muka gitu loh. 2 hari langsung jadi sertifikatnya. Terima kasih Pak Subianta. Luar biasa Pak, itu. Sama-sama Pak. Ya, 2 hari langsung jadi sertifikatnya. Saya dikirimkan kopinya sertifikatnya, Pak udah jadi gitu. Terima kasih, luar biasa itu. Baik, mungkin Pak Subianta ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, tentu saja kami ini kolaborasi Pak antara pemerintah dengan penggerak seni di masyarakat pencinta seni, sanggar seni. Jadi itu kerjasama ini, karena kami kan sebenarnya data yang kami dapatkan itu semua dari masyarakat Pak. Jadi bukan dari kami. Jadi kami membantu memfasilitasi ya dalam rangka pencatatan ya semua budaya seni tradisional yang ada di suatu daerah, di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini Pak. Dan memang sampai saat ini sebenarnya tidak hanya dengan pencinta kelompok seni atau sanggar, tapi juga dengan pemerintah daerah Pak, dengan pemerintah daerah, dengan dinas pariwisata ya. Sidoarjo juga termasuk cukup aktif Pak, memberikan data-data tentang seni budayanya yang ada di daerah masing-masing. Tapi belum semua sebenarnya. Potensi atau yang ada itu sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi kami berharap semua stakeholder itu bisa bekerja sama dengan kami dalam rangka melakukan pencatatan itu Pak, pencatatan
budaya yang ada di daerah masing-masing gitu, Pak. Baik, iya Pak Subianto, menarik sekali apa yang sudah disampaikan, juga apa yang disampaikan oleh Pak Hiro tadi ya. Tapi nanti kita coba akan gali khususnya di Sidoarjo. Kira-kira pariwisata, kemudian potensi apa saja sih yang dimiliki Sidoarjo sebagai local wisdom gitu ya. Selain tadi disebutkan tari Banjar Kemuning ya, dan udeng pacul gowang yang dipakai Pak Joko Supriyadi. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita putar beberapa spot berikut ini. Baik sahabat, tetap bersama kami. Talkshow kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Kementerian Hukum dan HAM Jatim dan juga Disporapar Kabupaten Sidoarjo akan berlanjut. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Ya, sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun, semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Kini hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan dan digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah sehingga Anda dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi Mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya, Mah? Iya, sayang. Itu nggak boleh. Kalau Mama bilang, apa Mah? Kalau bohong soal uang, berarti... Itu namanya korupsi, sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mah? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami dan tentunya kebersamaan kita semuanya dalam talkshow pada siang hari ini tentang kekayaan intelektual komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa. Mudah-mudahan ya bisa dipahami ya, karena selama ini mungkin kita taunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Subianta tadi, kita selalu identik dengan kekayaan intelektual secara personal ya, secara komunal ini masih belum begitu familiar gitu ya. Tapi dengan adanya talkshow pada siang hari ini, mudah-mudahan kita sedikit sadar dan tahu bahwa kalau kita memang punya kekayaan intelektual ini segera dipatenkan, begitu ya Pak Subianta ya. Segera didaftarkan. Didaftarkan gitu. Baik, nah kita ke Pak Joko Supriyadi. Pak Joko Supriyadi selaku Kadisporaper Kabupaten Sidoarjo ya di kesempatan siang hari ini. Nah, Pak Joko, kalau kita bicara soal potensi di wilayah Sidoarjo khususnya pariwisata ya. Ini mungkin bisa disebutkan di Sidoarjo ini sebenarnya berpotensi apa saja sih? Yang saya tahu ini Pulau Lusi kayak gitu-gitu aja ya. Nah, mungkin yang lain ini Pak yang belum tergali gitu ya. Dari makanan ya cukup banyak sih sebenarnya ya kan. Gimana ini Pak? Ya. Baik, memang kalau kita melihat potensi wisata Sidoarjo itu cukup besar sebenarnya, tapi kita harus memilah dulu. Kalau kaitannya dengan wisata alam, memang kita berbeda jauh dengan kabupaten kota yang lain ya, yang punya gunung, punya laut yang indah dan sebagainya, pantai yang indah dan sebagainya. Kita memang nggak punya gunung Sidoarjo, otomatis kita nggak punya air terjun. Betul. Kita punya hutan yang sejuk atau hawa yang sejuk. Hawanya juga. Tapi kita masih juga punya pantai. Pantai kita memang beda dengan pantai-pantai yang lain. Pantai kita mangrove, dan mangrove itulah menjadi kekayaan wisata kita. Karena ada satu sisi tertentu yang bisa kita jadikan destinasi. Tapi memang belum tergarap karena memang butuh sesuatu yang cukup besar, energi besar untuk menggarap hutan mangrove kita menjadi destinasi wisata. Kemudian wisata budaya kita punya peninggalan-peninggalan sejarah yang cukup cukup baik di Sidoarjo, misalnya Candi Pari, kemudian Candi Dermo, kemudian kita punya Candi Tawangalun, Candi Medalam dan sebagainya, kita punyalah itu. Tapi memang kalau dibandingkan dengan candi-candi di daerah lain, di Mojokerto, kemudian juga di Jawa Tengah, memang candi kita memang belum sebesar mereka, dan daya tariknya juga belum sebegitu kuat untuk. Tapi jangan dilupakan bahwa Sidoarjo ini juga punya destinasi ya, yaitu berupa produk-produk UKM. Kuliner, kemudian tempat-tempat wisata baru yang sekarang sedang lagi ngetren, apakah itu berupa tempat wisata pemancingan yang diberikan modifikasi dengan rupa, dipadukan dengan aneka-aneka tempat-tempat permainan dan sebagainya, itu sekarang mulai muncul di Sidoarjo. Nah, berbicara dari sisi usaha kecil menengah, ini ada beberapa produk UKM yang kita jadikan destinasi ya. Seperti contoh tadi Bandeng Asap. Bandeng Asap itu saya kira di Jawa Timur ini hanya di Sidoarjo, dan rasanya khas sekali Sidoarjo. Di Gresik mungkin Pak? Di Gresik ada, saya yakin ada, cuma pasti ada bedanya dengan Sidoarjo. Itu. Kemudian kita punya kerupuk, kerupuk udang, kemudian berbagai macam kerupuk, kemudian juga olahan-olahan makanan dari hasil nelayan, kupang dan sebagainya kita punya. Nah, itu menjadi satu destinasi makanan lokal ya. Nah, kupang saya kira hanya di Sidoarjo di Jawa Timur ini. Mungkin di lain ada, cuman nggak enak. Mohon maaf ya. Enak di lain di ada sini. itu beda dengan Sidoarjo. Betul Pak. Ya, beda dengan Sidoarjo, dan orang selalu mengatakan, ini kupang dari mana ini? Oh, dari Sidoarjo. Nah, ini tentu mereka akan merasakan cita rasa yang berbeda. Bandeng juga demikian. Ya. Terus kita juga punya produk yang lain seperti batik. Nah, batik Sidoarjo ini memang beda lagi dengan batik-batik yang lain. Corak kita itu khas, artinya warnanya itu yang, maaf istilahnya itu ngejreng yang antara mencolok perpaduan mencolok ya, antara warna merah, kuning dan yang lain-lain juga. Kelihatannya nih ngejreng sekali. Nah, ini. Kemudian yang terakhir ini kita punya udeng pacul goang.
udeng pacul goang ini udeng khas Sidoarjo yang ini sudah dipatenkan melalui surat keputusan Bupati nomor 451 tahun 1996. Jadi ini sudah dipatenkan sebagai pakaian khas daerah, pakaian khas daerah bersama pakaian guyuk. Nah, kita kan di Sidoarjo ini Bapak mohon izin untuk laki-lakinya ini kearifan lokal kita disebut guk. Kalau daerah lain kan ada yang cak. Kita guk kalau di sini. Ada mas, ada kakang, ada apa yang lain, ada kacong dan sebagainya. Di Sidoarjo namanya guk untuk yang laki-laki. Kemudian yang putri di Sidoarjo ada sebutannya dari yuk. Nah, di lain tempat ada neng, ada mbak atau nimas dan sebagainya. Kita yuk. Nah, maka kita ini di Sidoarjo ada sebutan guk dan yuk, dan ini kita patenkan menjadi nama duta wisata kita. Nah, dari duta wisata kita itu format pakainya yang dari sisi kepala, ikat kepalanya adalah udeng. Udengnya seperti ini, kita sebut dengan udeng pacul goang. Bedanya mungkin Pak Joko kenapa dinamakan pacul goang? Mungkin ada seperti pacul yang goang gitu, di mananya sih? Saya tadi lihat mana ya ada goangnya gitu. Ya, mohon maaf saya lepas sedikit ya. Di mana sih Pak? Kalau pacul goang itu ciri pokoknya adalah ditutup kepala, itu berlubang. Berlubang. Iya betul. Nah, ini kan ada sisa sedikit ini. Sisa sedikit ini oleh pencipta kita zaman dahulu, nenek moyang kita zaman dulu, diibaratkan sebagai sebuah pacul. Pacul itu cangkul. Iya. Cangkul yang goang itu artinya yang patah sebagian ya. Karena digunakan kena batu atau kena yang lain juga patah sebagian. Cuil, cara cuil. Tapi kalau cuil sedikit ya Pak, nek goang agak banyak gitu ya. Ya itu. Makanya di sini nggak tertutup penuh. Kalau tertutup penuh ini udeng Surabayan. Surabayan itu tidak harus Surabaya ya. Surabayan itu komunitas budaya arek. Komunitas budaya arek itu kan bisa Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang, bisa juga Mojokerto, Lamongan, kemudian juga Malang dan sebagainya. Itu biasanya bagian atas di rambut ini tertutup. Kalau Sidoarjo separuh. Nah, kemudian yang lain-lain masih sama, formatnya seperti ini, dan juga ada kuncirnya dua ini. Kuncirnya dua ini sebagai salah satu bentuk anunya Surabaya. Dan yang paling penting ada juga corak kainnya ini batik Sidoarjo. Lebih mirip kayak batik Madura ya Pak sebenarnya. Ya, kalau selintas seperti Madura, tapi kalau kita tanya ahlinya batik, ya tetap Sidoarjo. Tetap Sidoarjo. Jadi kainnya itu kain batik dari Sidoarjo, kemudian ada kuncir, kemudian juga ada tutup kepala yang berlubang. Ini ya pacul. Tapi kalau kita membaca lebih dalam mengenai pacul itu, ini budaya kita, masyarakat kita ada yang mengatakan pacul itu barang papat ojo sampai ucul. Nah ini saya tidak berani menjabarkan di sini. Ini kan bukan kalian kami ya. Pencipta kita sampai segitu dalamnya. Jadi pacul barang papat sing ojo sampai ucul. Jangan sampai lepas. Ada filosofinya ini nggak tahu nanti. Karena Pak Joko tidak menyebutkan, nanti saya googling sendiri ya Pak. Iya. Searching sendiri. Iya. Jadi filosofinya dalam sekali gitu ya. Terkait dengan apa udeng. Nah, kata udeng itu perpanjangan dari ujaro lek wis mudeng. Berkatalah kalau sudah ngerti. Nah, itu. Jadi namanya udeng. Jadi orang yang berpakaian memakai udeng itu ya harusnya dia paham betul. Kalau ada persoalan tertentu ya harus paham, jangan hoak gitu. Jangan hoak. Baik. Nah, ini kalau udeng pacul goang. Nah, tadi kalau menyebutkan tari Banjarkemuding itu gimana Pak ceritanya? Ini kan tari khas Sidoarjo ya, asli gitu ya Pak ya. Tari ya memang kita akui tari Banjarkemuding beberapa tahun terakhir ini menjadi banyak yang diekspresikan di masyarakat ya, di acara-acara yang besar, misalnya di resepsi ke lokal, ke daerah di Sidoarjo, di pemerintahan itu sering kita tampilkan tari Banjarkemuding. Kemudian masyarakat juga sering menyampaikan itu, ada kompetisi dan sebagainya.
Tari ini diciptakan oleh Mas Agustinus, ini dari Gedangan. Ini dia menginspirasi masyarakat Sidoarjo yang ada di pesisir timurnya Bandara Juanda. Itu ada desa namanya Desa Banjar Kemuning. Nah, di Desa Banjar Kemuning itu masyarakatnya adalah nelayan. Nah, tentu banyak yang pergi melaut, mencari ikan di laut dan hasil alam di laut. Kemudian tari ini menginspirasi penciptanya. Sehingga kegiatan itu menginspirasi penciptanya ya. Nah, sehingga dia menciptakan tari yang disebut tari Banjar Kemuning. Nah, inilah karena tumbuh dari kebiasaan kita, adat kita di Sidoarjo, dan ini dikreasi oleh masyarakat Sidoarjo atau diciptakan oleh seniman Sidoarjo, kemudian kita pakai untuk kepentingan warga Sidoarjo, maka ini sekarang menjadi milik kita, milik daerah ini. Dan kemarin kita sudah memberikan apresiasi kepada penciptanya, dan dari sisi pariwisata ini kita anggap destinasi, salah satu tari daerah yang menjadi destinasi kita. Selain tari yang lain mungkin ya. Karena di tari yang lain itu kalau tidak salah dulu ada namanya tari Remo Gaya Munali. Tapi sebenarnya Munali itu adalah dulu tokoh ludruk. Dia menciptakan Remo juga, tari Remo juga. Cuma sekarang sudah agak sedikit yang mempergunakan itu, menampilkan itu. Nah, tapi tetap kita anggap sebagai salah satu destinasi atraksi tari daerah. Pak, sebenarnya di Sidoarjo itu kalau untuk tari selain tadi Banjar Kemuning itu yang mungkin yang klasik itu apa sih, Pak? Pada zaman dulu ada tari Udang Bandeng, pernah ada tari Udang Bandeng, kemudian tari Remo Munalifata. Kemudian kalau tari-tari yang lain itu sifatnya kontemporer ya, artinya mengalir sesuai zamannya. Yang menjadi sekarang kita gunakan sebagai kekayaan daerah itu ya tari Munalifata itu, dan juga Remo Munalifata, kemudian juga tari Banjar Kemuning. Nah, ini kan termasuk sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal gitu ya, Pak ya. Nah, gimana ini Pak? Apakah sudah daftarkan atau apa mungkin gimana ini? Saya sangat terima kasih kepada Bapak Kanwil Kumham Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan fasilitas kepada Sidoarjo bahwa tari ini sudah dicatat di Kumham Jawa Timur sebagai salah satu budaya komunal tadi. Nah, ini luar biasa, dan juga tari Banjar Kemuning. Karena dengan demikian dalam tanda kutip ini tarinya orang Sidoarjo dan dimiliki masyarakat Sidoarjo. Nah, silakan kepada siapapun untuk bisa mengapresiasi ini, tetapi jangan lupa ini Sidoarjo punya. Sidoarjo punya. Nanti jangan ada klaim, wah ini saya, ini saya. Nah, jangan seperti itulah. Ciri khasnya apa sih Pak kalau Sidoarjo itu, Pak? Kalau mohon maaf, kalau Bali itu kan matanya lirak-lirik itu kan, mendelik gitu. Tari. Iya, tari Banjar Kemuning itu seperti sifatnya masyarakat Sidoarjo secara umum itu lugas. Tariannya lugas, kemudian geraknya juga gerak yang betul atraktif ya. Itu, dan musik iringan gending Jawa Timuran. Itu. Jadi bisa dinikmati di YouTube banyak kok itu. Iya. Itu salah satu contohnya. Dan juga busananya itu ya itu tadi ngejreng. Ya, ada warna merah, warna kuning yang kelihatan sekali bahwa itu corak tarinya masyarakat pesisiran. Baik. Nah, Pak Joko, ini kan banyak sekali kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Sidoarjo, dan tadi sempat juga daftarkan di Kemenkumham begitu ya. Nah, tentunya perlu ada satu tindakan untuk menginventarisir ya kekayaan itu, baik dari kuliner dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Pak Joko bagaimana untuk cara menginventarisasi untuk kekayaan intelektual komunal ini. Begini, jadi sekarang kan ada teknologi yang cukup canggih ya, baik itu lewat medsos maupun yang lain. Jadi kalau dulu orang harus bersusah payah, harus menyusun satu persatu, karena sekarang kan tidak perlu. Cukup dengan beberapa media sosial kita bisa menyampaikan bahwa ini sebuah karya seperti ini, kemudian narasinya seperti ini dan sebagainya. Nah, di Pemda ini salah satu upaya itu adalah kita sering ada beberapa penulis yang sudah menulis
beberapa catatan-catatan penting dari karya-karya itu. Saya lihat teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mulai menginventaris itu, kemudian juga di Dinas Perpustakaan juga punya buku-buku tentang itu, walaupun memang belum menggambarkan secara keseluruhan karena memang hasil produk budaya itu sangat luas ya, sangat banyak dan sekali, dan kita itu harus kalau mau kita dokumenter itu harus cukup lama waktunya itu. Oke. Itu. Tapi juga dibantu dengan media sosial tadi itu cukup membantu juga itu kepentingan ini. Oke, baik Pak Joko. Saya ke Pak Subianta. Pak Subianta, kalau misalnya sekarang ini kan lagi banyak orang berinovasi ya dalam hal misalnya tanaman gitu ya. Ada buah-buah yang jadi buah lokal yang dimiliki satu daerah tertentu gitu. Mungkin saya contohkan Pasuruan itu ada mangga alpukat gitu kan. Nah, mungkin Sidoarjo suatu saat juga nanti akan punya gitu kan. Nah, apakah ini juga termasuk harus yang didaftarkan ke Kemenkumham, KIK dalam hal ini? Ya, baik. Tadi mangga alpukat ya? Misalnya ini salah satu contoh saja gitu. Contoh. Ya, bisa nggak suatu saat itu kayak gitu? Di sini ya, jadi itu bagian daripada KIK Komunal khususnya indikasi geografis. Jadi ini berbeda dengan Pak Joko tadi bicara mengenai ekspresi budaya tradisional, ada tarian gitu kan, ada udeng gitu. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi itu termasuk rejim kekayaan intelektual yang namanya indikasi geografis. Nah, itu seperti bandeng asap itu juga masuk dalam indikasi geografis. Kenapa itu masuk indikasi geografis? Karena ini indikasi geografis itu definisinya adalah atau tanda atau ciri yang tanda barang atau produk yang mempunyai ciri khas tertentu karena lingkungan geografis mempengaruhi kualitas daripada produk tersebut. Jadi karena kualitas lingkungan geografisnya, iklimnya, cuacanya, cara pengolahannya, manusianya. Nah, itu yang menyebabkan suatu produk hasil karya ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tempat lain, rasanya, bentuknya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis Sidoarjo. Itu bisa didaftarkan. Kalau tadi ekspresi budaya tradisional tadi EBT itu tidak didaftarkan, dicatatkan. Hanya cukup mencatat, buat deskripsinya, siapa penemu sejarahnya bagaimana gitu kan Pak. Kemudian dicatatkan dalam website Kemenkumham, langsung dapat sertifikat pencatatan kan. Itu prosesnya cepat itu. Kalau indikasi geografis itu memang ada pengujian Pak, ada ke lab, ada tim ahli datang ke lapangan untuk meninjau ini memang benar nggak ini karakteristik ini berbeda tempat lain. Nah, kalau sama nggak bisa, kalau sama ada tempat lain nggak bisa diklaim. Jadi memang ini namanya pendaftaran Pak, beda dengan ekspresi budaya tradisional tadi. Cukup dicatatkan, catatkan keluar sertifikat pencatatan, udah selesai, cepat prosesnya. Kalau indikasi geografis seperti bandeng asap itu lama prosesnya Pak. Bisa setahun Pak. Oh iya. Bisa setahun karena ada uji lab Pak. Ada tim ahli datang langsung ke lapangan. Itu Pak bedanya Pak. Oke, dan kalau misalnya ada produk yang sama persis itu gimana Pak? Nanti misalnya? Ya, jadi ini kalau indikasi geografis ini tidak dibatasi oleh batas administrasi ya, tapi batas geografis. Misalnya Sidoarjo dengan dekat di sini, Mojokerto. Jadi tidak bisa diklaim oleh Sidoarjo aja, tapi dinamakan satu lingkungan. Cakupannya lebih luas lagi. Lebih luas, tidak terbatas pada administrasi, administrasi pemerintahan ya, atau kabupaten Sidoarjo enggak, tapi geografisnya Pak. Nah, gitu. Apa namanya lingkungan di sini gitu misalnya Pak? Itu namanya peta budaya. Artinya peta komunalnya di situ. Yang itu bisa nggak dibatasi. Ya, bisa antar daerah itu. Antar daerah betul. Bisa meliputi Sidoarjo, Mojokerto, apa yang dekat lagi apa? Pasuruan apa? Seruan bisa begitu Pak. Bisa begitu ya Pak ya. Jadi nggak bisa diklaim oleh satu kabupaten sendiri, nggak bisa. Gitu. Memang dibedakan antara peta geografis, peta pemerintahan, kewilayahan dengan peta budaya. Kita yang disebut budaya arek itu ya antara kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang,
Mojokerto, Lamongan, bahkan Malang itu bagian peta budaya arek itu. Baik, Pak Subianto juga Pak Joko, ini ada yang sudah masuk, sahabat Suara Sidoarjo. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang. Mas Ilham. Halo, selamat siang. Pak Joko, Pak Subianto. Dengan Ibu siapa di mana ini? Perkenalkan, saya Putri di Mojokerto ini, Pak. Iya, mau bertanya, ini kan potensi wisata Sidoarjo ini kan bagus banget gitu kan, sudah banyak lah, mulai dari candi juga ada, Pulau Lusi, Telocor juga ada, terus ada museum juga. Nah, yang saya tanyakan gini, mengenai ini Pak, kira-kira lumpur lapindo itu bisa nggak sih Pak dijadiin potensi objek wisata gitu? Karena mengingat lumpur lapindo ini kan merugikan kota Sidoarjo gitu kan. Tapi maksud saya nggak bisa membangkitkan perekonomian atau taraf pariwisata di kota Sidoarjo sendiri. Itu aja mungkin Pak penjelasannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Putri ya yang tadi memberikan pertanyaan terkait dengan lumpur lapindo, apakah bisa dijadikan sebagai objek wisata. Lumpur porong kan ya. Sudah lumpur Sidoarjo. Ini lumpur Sidoarjo istilahnya ya. Sidoarjo. Ini jadi wisata apa dadakan Pak? Yang apa istilahnya itu ya? Bukan edukasi, wisata apa sih? Edukasi mungkin ya Pak ya? Geopark alam. Oh, geopark, betul. Iya, geopark. Gimana ini Pak? Jadi gini, lumpur Sidoarjo ya. Lumpur Sidoarjo ini memang kedepannya ya, kedepannya sebagian wilayahnya itu akan kita jadikan destinasi. Ya, sebagian, bukan semuanya. Karena itu kan dalam tanda kutip masih aktif kan ya, mereka. Lumpurnya masih aktif. Tetapi kalau dari kondisi sekarang itu masyarakat di sekitarnya kan sudah disuruh pindah. Artinya mereka dapat ganti rugi dan meninggalkan area itu. Kemudian di situ tidak ada pusat ekonomi, kemudian juga tidak ada pusat pendidikan. Nah, tentu kita meyakini bahwa sebagian nanti pasti bisa akan digunakan untuk kepentingan wisata. Sebagaimana kita melihat wisata alam, Gunung Bromo itu kan gunung berapi aktif. Tapi selama dia masih aman, maka jadikan destinasi. Nah, seperti itu. Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu kan juga gunung aktif. Tapi kan juga bisa digunakan untuk wisata. Bahkan Gunung Merapi yang di Sleman, Yogyakarta itu kalau tidak batuk banyak juga yang menikmati itu ya. Jadi destinasi. Jadi lapindo juga lumpur Sidoarjo sama. Jadi nanti ketika kondisinya sudah memungkinkan, kita yakin itu akan menjadi sebuah paket wisata yang berkaitan dengan Telocor. Karena Telocor itu akibat Pulau Lusi ya. Pulau Lusi. Iya, Pulau Lusi itu kan lumpur yang mengalir di Sungai Porong, kemudian di ujung timur jadi sebuah pulau. Nah, tapi yang Pulau Lusi ini kita arahkan menjadi wisata ekowisata. Ekowisata, baik. Kalau di lumpur Sidoarjo menjadi geopark internasional. Rencananya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Mbak Putri yang ada di Mojokerto. Sebelum kita akhiri, ini satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Subianto ya, dari Wahyu yang ada di Candi. Apakah ada dampak kalau misalnya KL komunal ini tidak KI komunal ini tidak diterapkan dalam misalnya, apakah ada dampak kalau misalnya potensi wisata itu tidak didaftarkan atau dalam ke Kemenkumham? Kayak gitu-gitu Pak. Ya, baik, pertanyaannya bagus ini, langsung ke pokok permasalahan sebenarnya Pak. Ke pokok permasalahan. Kenapa kami ada di sini gitu. Ya, memang itu salah satunya, kita mendorong ya kepada stakeholder terkait ya, terutama pemerintah daerah, pencinta seni ya, budaya itu untuk bisa bersama-sama dengan kita pemerintah khususnya Kemenkumham untuk bisa melakukan inventarisasi Pak, menginventarisasi semua seni budaya yang ada di masing-masing daerah melalui pencatatan tadi. Kita melakukan inventarisasi, melakukan pencatatan tadi melalui, sudah ada itu websitenya Pak. Ada, kita punya pusat data nasional KIK, pusat data nasional KIK melalui websitenya dgip.go.id. Ada dgip.go.id itu, di sana
Salah satunya ada namanya Pusat Data Nasional KIK. Semua potensi potensi budaya tradisional kita dari berbagai daerah itu akan dikumpulkan di sana, Pak. Dan masyarakat juga bisa mengakses langsung di sana, melihat potensi budaya nasional Indonesia itu ada di sana semua, Pak. Nah, itu diperlukan kerjasama kita semua, karena kita tidak bisa, kami nggak bisa mengumpulkan sendiri kan, harus kerjasama dengan yang lain. Nah, itu fungsinya itu. Kenapa kita melakukan itu? Kan kita beberapa tahun yang lalu pernah kejadian ada negara yang mengklaim budaya kita, ya terutama tetangga kita kan, Malaysia atau Singapura. Serumpun mungkin soalnya. Beberapa budaya tradisional kita diklaim miliknya mereka. Nah, dalam rangka itu untuk memberikan perlindungan hukum ya, terhadap budaya tradisional kita ini. Nah, paling setidak minimal yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan inventarisasi. Oke, baik semua Pak itu Subianta. masuk ke sana, Pak. Jadi kalau kita kalau tidak didaftarkan, bukan dicatatkan istilahnya kalau kami pakai, kalau tidak dicatatkan itu berpotensi diklaim oleh pihak lain. Nah, betul. Kan? Ya oleh pihak negara lain atau oleh daerah lain, Pak. Ya, baik. Bapak ini udeng ini hanya ada di Sidoarjo gitu misalnya. Supaya nggak diklaim oleh tetangga sebelah gitu, Pak. Nah, gitu jadinya. Mungkin di sana ada udengnya cuman beda ya, Pak ya. Iya, kan? Beda. Mungkin kuncir belakangnya 3 gitu atau 1 gitu. Tunggal, kemudian mungkin di dahinya ada lincipnya. Nah, iya betul itu biasanya. Boleh saja lah itu. Tapi yang Sidoarjo yang seperti ini. Tapi saya senang sudah tercatat ini, Pak, di database kami, di Pusat Data Nasional itu, Pak, sudah tercatat. Baik, sebagai penutup ini saya persilakan ke Pak Hiro, juga nanti Pak Joko dan Pak Subianta ya. Pak Hiro masih bersama kami? Siap. Ya, silakan Pak Hiro mungkin sebagai penutup pada kesempatan siang hari ini. Silakan Pak. Jadi saya hanya menambahkan sedikit aja. Jadi memang kekayaan intelektual dalam hal ini ya komunal maupun yang lainnya itu sangat penting menurut saya. Sangat penting. Kalau saya bilangnya yang paling gampangnya itu sebagai identitas kepemilikan, terutama identitas kepemilikan. Jadi orang lain boleh meniru, tapi dia tidak bisa mengklaim bahwa itu karyanya dia atau miliknya dia, gitu loh. Jadi ya kalau di pasar kan ada barang asli, ada barang palsu lah, gitu. Tiruan, kalau tiruan kan ya pasti tidak sama persis. Contohnya ya nggak bisa pakai namanya. Udang pacul guang produksi Sidoarjo. Di London dibikin nggak bisa pakai nama udang pacul guang karena hanya bisa di Sidoarjo, seperti itu. Nah, ini yang luar biasanya harus diingat itu bahwa perlindungan hukum dari Kemenkumham ini luar biasanya, Mas. Itu berlaku internasional, bukan hanya nasional, tapi internasional. Itulah yang saya harus acungkan jempol dengan Kemenkumham karena ini berlaku internasional. Jadi nggak cuma di dalam negeri aja, tapi ke luar negeri juga berlaku perlindungan hukumnya terhadap produk wisata yang sudah tercatat tersebut. Baik. Lebih itu. Ya, terima kasih Pak Hiro. Pak Joko, silakan ada yang mau disampaikan sebagai penutupnya. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham, juga kepada Mas Hiro dengan tim yang sudah memberikan dorongan dan fasilitas terhadap pencatatan ini. Ini menjadi penting karena ini sekali lagi menjadi sebuah aset daerah, ya, aset lokal dan menjadi budaya lokal yang diakui oleh internasional tadi kalau sudah dicatat ya. Nah, ini menjadi sangat penting karena dunia ini kan sekarang sudah global ya. Orang di mana saja sudah bisa melihat kehidupan kita sehari-hari. Betul. Apalagi dengan temboknya udeng kita. tembus ya. Apalagi dengan udeng kita ini. Wah, kalau ini sudah dicatat oleh Kemenkumham berarti ini Sidoarjo. Nah, silakan yang lain silakanlah berkreativitas sendiri silakan, tapi ini Sidoarjo dan mudah-mudahan ini dimaklumi dan silakan digunakan juga oleh masyarakat yang lain. Kami sangat bangga kalau ada masyarakat lain yang menggunakan identitas kami gitu. Baik, tapi jangan diklaim dulu ya Pak ya, ya kan? Oke, ke Pak Subianta sebagai penutup Pak. Masyarakat ini mungkin belum banyak yang paham bahwa sebenarnya budaya tradisional kita mempunyai nilai ekonomi sebenarnya, Pak. Yang perlu kita jaga. Contohnya itu kalau kita lihat, ingat dulu tari pendet Bali itu Pak dijadikan promosi untuk wisata Malaysia, Pak. Welcome to Malaysia itu ada menampilkan tari pendet. Juga dalam beberapa kegiatan juga Reok Ponorogo di Malaysia itu untuk atraksi budaya dan menjadi aset pariwisata tuh Pak. Nah itu nilai ekonomi tuh Pak. Nah itu makanya kita harus mulai sekarang harus
menyadari bahwa itu penting untuk dipertahankan, dilestarikan, ya, dilindungi bahwa betul. itu menjadi bagian dari budaya kita dan ini mempunyai nilai ekonomi, Pak. Dan itu perlunya sekarang ini Kemenkumham melakukan pendataan, inventarisasi. Nah itu Pak. Iya, betul. Jadi tentu saja kerjasama teman-teman dari pemerintah daerah, Pak, kabupaten kota, juga pihak non pemerintah juga punya peran di sana. Itu Pak. Jadi kami siap memfasilitasi, ya, kalau Bapak Ibu pendengar di rumah yang mempunyai yang tahu persis tentang budaya tradisional yang ada di daerahnya masing-masing, tentu saja sudah tahu deskripsinya, Pak. Seperti tadi Bapak cerita siapa penemunya, ceritanya bagaimana, sampai sekarang sudah masih berkembang apa tidak, modelnya apa, gerakannya bagaimana, gitulah. Deskripsinya sudah tahu, silakan datang ke kantor wilayah kehakiman Hukum dan HAM di Jalan Kayun. Kami di sana akan membantu menyusun ini deskripsinya, Pak. Menyusun ini, mengisi daftar ini untuk dicatatkan, gitu. Ya. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Subianta, juga Pak Joko dan Pak Hiro. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada siang menjelang sore hari ini tentang kekayaan intelektual komunal sebagai pendorong ekonomi bangsa bermanfaat untuk kita semua, dan kita semakin melek ya terhadap dengan kekayaan intelektual komunal yang selama ini mungkin kita biarkan saja, gitu kan. Kita tidak ada upaya untuk perlindungan dan sebagainya, tapi setelah ada dari pihak lain, betul, dari pihak lain ada statement dari Pak Subianta tadi, kita semakin tergerak untuk itu. Gitu. Ya. Baik, Pak Hiro, terima kasih Pak Hiro. Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih. Iya, Pak Joko dan Pak Subianta, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat, baru saja kita simak ya perbincangan kita atau talkshow kita pada sore hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Kementerian Hukum dan HAM Jatim dan Disporapar Kabupaten Sidoarjo dengan Dr. Subianta Mandala SALLM selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, dan Bapak Hiro Kristianto selaku Chairman of Anugerah Pesona Indonesia Award, dan Bapak Joko Supriyadi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Saya Ilham Data pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Suara